Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Loka Property. Apa kabar guys? Semoga semuanya sehat dan berrezeki baik. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini karena suasana hujan, jadi kita rekaman di dalam mobil dulu. Tapi setelah hujan reda, nanti kita akan mereview salah satu perumahan yang ada di Jakabaring, seberang Ulu, Kota Palembang. Seperti kita tahu, Jakabaring adalah salah satu wilayah yang sangat berkembang pesat di Kota Palembang, dan banyak sekali developer-developer yang membangun perumahan yang keren-keren di wilayah ini. Salah satunya perumahan di Royal Resort Residence di Jakabaring, Tegal Binangun, yang katanya mempunyai konsep teknologi safety. Seperti apa rumahnya dan seperti apa teknologi safety-nya? Ikutin terus video ini, tonton sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa subscribe, likes, dan komen video ini supaya membantu video ini berkembang dan banyak memberikan referensi yang bermanfaat buat penonton yang nonton channel ini. Let's go! Sekarang kita sudah ada di salah satu perumahan Royal Resort Residence. Kalau di sini di belakang saya sudah siap dengan rumah contoh tipe Cesar. Luas bangunan 118, luas tanah 168. Oke guys, sekarang kita mau lihat, langsung aja masuk ke dalam. Udah dibuka. Assalamualaikum. Wah, ini luas banget ya guys. Rumahnya ini tipe Cesar. Dari pertama kali masuk itu udah terasa banget lega. Dan ini konsepnya compact kontemporer banget ya. Di sini kalau kita lihat sudah ada kamar pertama. Ini kayak sih kamar tamu ya. Kamar bawah lah pokoknya, bisa dimanfaatin buat tamu, keluarga atau siapapun. Udah disiapin. Contohnya ini seperti ini. Di sini udah disiapin juga contoh dengan sofa, dan ini plannya dengan akan ditempatkan ruang nonton ya, atau ruang keluarga. Berarti ini konsepnya ruang keluarga dan juga ruang tamu. Iya, benar. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong Mbak, apa sih kelebihan dari rumah tipe Cesar ini? Kalau untuk kelebihannya itu dia udah ada tombol panic button sama untuk box control. Oke, boleh jelasin nggak? Maksudnya tombol panic button tuh gimana? Tombol panic button itu fungsinya kalau misalnya Mas terjadi apa-apa pada saat misalnya nih Mas lagi jalan, terus Mas butuh bantuan, itu Mas bisa pencet tombol panic buttonnya itu bisa terhubung sama security di depan. Dan sudah ada sirene anti malingnya juga di sini, Mas. Oh sorry, jadi kalau boleh kita lihat tombol panic button dulu nih sebelum sirine anti maling. Jadi, di situ, oke. Dia ada di dapur satu sama di kamar utama. Jadi fungsinya ketika misalkan nanti terjadi gangguan, misalkan ada kemalingan. Misalnya kemalingan atau Masnya lagi sakit, mendadak ke jantung lah ya. Butuh bantuan, butuh bantuan itu bisa klik pencet ini. Oke, jadi posisinya harus di sini atau boleh ditentuin di mana aja bebas? Misalkan di kamar gitu. Satu di sini, yang satunya tuh di kamar utama di atas. Oh, oke. Iya. Oke. Nah, kalau ini panic button berarti begitu ditekan langsung datang pasukan Power Rangers. Iya, benar. Karena terhubung sama security di depan. Oh, oke. Dan untuk alarmnya juga di atas depan pintu utamanya itu dia ada bunyi nanti dia. Oh, oke. Nah, gitu. Sekarang ada tombol sirine. Wah, di sini kelihatan ini ada tombol-tombol. Ini gimana maksudnya? Tombol panic button. Dia fungsinya untuk anti maling. Oh, jadi kalau misalnya Mas mau keluar kota, ninggalin keluarga itu nggak perlu khawatir lagi gitu. Kalau misalnya terjadi apa-apa, keluarga Mas pasti tahu untuk passwordnya, itu nanti
dia kalau misalnya orangnya nggak tahu dia bakalan bunyi gitu. Oh oke, jadi kalau misalkan ada kayak semacam buka Nah, paksa gitu ya. pintu Iya, gitu benar. ya, kaca dipecahin semacam itu, dia akan bunyi, Dia akan bunyi. lalu security akan datang. Iya, benar. Oke, jadi ada kan langsung ada tanggap darurat dari Iya. security yang bertugas 24 jam di rumah ini. benar. Sip, mantap. Nah, oke, boleh kita lihat-lihat ke atas sedikit, Mbak? Boleh? Oke, ini kan kalau di sini, oh bentar, sebelum kita ke atas, kita lihat dulu nih. Di bawah ini ada kamar mandi, guys. Kamar mandi, ini biasanya fungsinya untuk kamar mandi tamu ya. Kalau kita nyalain dulu deh. Hah? Oh, udah disiapin ini. Berarti ini benar-benar bisa untuk mandi ya, bukan kamar mandi bersih Iya, ibaratnya. benar. Mandi, bisa untuk buang air juga. Ini langsung disiapin di bawah tangga. Ini ukurannya minimalis, compact banget, tapi ya pas lah untuk yang tinggi-tinggi seperti aku sih, nggak kejedok ya. Kalau yang ada yang lebih tinggi mungkin ya agak nunduk dikit. Nah kalau di sini, ini kita lihat sebentar guys. Wah ini langsung ada tersambung sama dapur bersih. Tadi udah sedikit kita shoot sih. Ini nanti dapat seperti ini atau contoh aja? Ini contoh aja. Oh ini hanya contoh aja. Jadi referensi buat kamu, tapi mungkin wastafel dapat lah ya. Iya, wastafel emang. Wastafel mungkin sinknya mungkin nanti ya kita lihat seperti apa. Tapi ini referensi contohnya seperti ini. Dan ini kompor tempel atau kompor tanam. Ini nanti dikasih nggak? Enggak, Oh contoh juga. contoh. Ini hanya referensi untuk setting kitchen kamu seperti ini. Kitchen setnya jadi ada rak-rakan di atas dengan bahan HPL, terus ada kayak apa namanya, tempat-tempat naro-naro barang. Terus ini lucu banget sih, udah dikasih lampu-lampu. Ini tergantung kamu nanti interiornya pesannya seperti apa gitu ya Mbak ya. Iya, benar. Pesan sendiri tapi ya. Iya, sendiri. Atau mungkin nanti bisa direferensin untuk interiornya, Kalau- bisa main gitu. Kalau Tinggal biayanya ditambah gitu bisa nggak? enggak, kalau kita enggak nyediain gitu. Itu Oh, oke. biasanya sendiri sih. Oke. Jadi hanya untuk referensi aja. Pada Oh, saat iya. konsumen lihat rumah contoh kita, biar ada sedikit bayangan. Oke, nah di sini juga udah siapin nih kayaknya untuk kulkas ya. Iya. Kulkasnya modelnya ini yang 2 pintu gede sih, Iya. ya gede banget. Nah, oke, dan di sini langsung tersambung sama meja makan nih contohnya. Terus ada lampu gantungnya nih cakep banget ya, khas banget sama rumah-rumah modern yang mewah lah. Oke, di sana itu udah lihat rumah ini safety banget sih, sudah ada CCTV di pojoknya. Jadi kalau kamu mau say hi itu kamera, melambaikan tangan menyerah gitu. Nyerah sama cicilannya mungkin nyerah gitu. Kayak bercanda ya. Nah, kalau kita ke belakang guys, ini tersambung sama sepertinya taman ya. Kita buka dulu deh. Nah, oke. Itu sih tinggi banget nih. Ini mungkin hampir 3 meter ya, 2,6 kayaknya. 2,7. Nah, di sini sepertinya nih kamar asisten, betul Mbak? Benar. Kamar asisten, coba kita cek. Wah, dikunci ya. Ya kurang lebih lebar 1,5 meter. Di sini langsung tersambung sama kamar mandi, tentunya untuk asisten rumah tangga juga. Jadi nggak repot kalau misalkan dia mau langsung mandi, boleh langsung ke sini, mau cuci-cuci. Dan ini cakep banget sih, langsung tersambung ke taman belakang. Tuh. Karena ini rumahnya, ini memang semuanya konsepnya letter L gitu Mbak tamannya. Iya, benar. Berarti nggak habis ya bodinya? Kalau untuk tamannya itu emang di samping. Tapi kalau untuk depan kita ada semua. Oke. Ini tersambung ke samping sih guys. Tuh. Ini luas banget, samping tuh masih sekitar 2 meteran lebih. Tamannya. Hup. Anjir. Ada kabel listrik ya, kena sundul. Oke, berarti semua tipe Cesar ini tamannya sama Mbak? Luasannya? Beda-beda sih. Oh, beda-beda. Beda. Oke. Biasanya kalau untuk hooknya itu dia bagian pojok. Mm-mm. Kalau tengah-tengah standar. Oh, oke. Nah, di sini udah disiapin stekernya banyak nih, ngumpul semua nih. Jadi ini cocok sih, cakep. Jadi kalau misalkan kamu mau nyari spot ngidupin lampu, jadi nggak usah repot-repot mau nyari apa berpisah-pisah. Kadang kan ada beberapa rumah tuh lampu dapur di mana, lampu tengah di mana. Ini nyatu semua di sini. Jadi kalau mati lampu, tahu spot mana yang mau akan dicari untuk ngidupin lampu. Atau kalau pulang malam-malam gitu ya, mau ngidupin lampu. Oke, kita boleh ke atas, Mbak? Boleh? Oke, boleh deh, ladies first. Nah, ini tangganya guys, dari tengah ini langsung railingnya dikasih besi kanan kiri.
Cakep banget ya, kokoh juga. Oke, kita sampai di lantai 2. Nah, di sini langsung kelihatan sih ada 3 kamar ya. Ini sih kita ke kamar anak dulu nih. Mbaknya langsung bukain, tahu aja ya. Ini kamar anak pertama. Contohnya itu udah disiapin kasur untuk 1 orang. Ya, terus sudah dibuatin contoh wallpaper. Ini kayaknya sih anak cewek ya. Ini karena udah pink-pink gitu. Ini hanya referensi aja, jadi kamu bebas sih berkreasi mau diapain. Udah disiapin jendela hidup ya 2. Dan ini udah ada kaca juga buat anak mau berkaca. Wah, ini langsung nyambung ke bagian balkon belakang. Ini kamar anak pertama guys. Ini kurang lebih luasnya 3x2,5 ya mbak ya, kurang lebih. Cukup lah untuk anak. Kalau udah gede nanti mungkin dia udah banyak barang, mungkin ya bisa digedein lagi ya. Nah, ini kamar anak kedua kurang lebih sama ya. Mungkin ini cowok, kalau tadi cewek konsepnya ya mungkin kurang lebih sama tergantung kreasi, tapi intinya ada meja-mejanya, rak-raknya, dan juga ada jendela menghadap ke belakang. Oke, cakep sih. Nah, di tengah-tengah ini sebelum kita ke kamar utama ternyata ada kamar mandi. So pasti ya, jadi kalau udah ada 2 kamar anak, nanti biar nggak repot mandi mesti ke bawah, dia langsung aja mandi ke ruang tengah ini. Di sini udah disiapin tuh semuanya. Ini mereknya Toto ya. Ini shower, terus WC-nya juga mereknya Toto, WC duduk. Di sini udah dibuatin kaca jendela untuk sirkulasi udara biar nggak pengap kamar mandinya. Tuh, lampunya juga udah disiapin 2 tuh, cakep sih. Ini wastafel, cuma infonya ini wastafelnya nggak dapat mbak ya. Ini hanya contoh aja, jadi terserah kamu mau dikasih wastafel custom yang seperti apa sih, bebas. Oke, nah ini yang ditunggu-tunggu nih. Pasti mau lihat kamar utama kan? Nah, kalau kamar utama saya mengundang mbaknya nih. Boleh dijelasin mbak, kamar utamanya ada apa aja sih? Kamar utamanya itu dia emang lebih besar ukurannya, dan sudah dilengkapi juga sama toilet di dalam kamar ya. Oke, boleh. Oh berarti sorry bentar. Ini kalau dilihat guys, ini tuh kan kayak plong aja ya. Ini kurang lebih kayaknya sih 3 meteran kali 3 ya, atau 3,5 kali 3 sepintas. Nah, kayaknya kan kamar mandi dalamnya di mana? Ternyata dia tersembunyi di balik dari Space TV ini. Di belakang ada ini konsep yang menjadi idaman banget nih. Ini ada space untuk lemari pakaian dan bergabung sama kamar mandi. Kamar mandi juga luas banget ya. Ini bahannya udah cat duku licin semua. Tuh, lihat. Shower juga. Terus ada kloset duduk, dan contoh semuanya pakai wastafel Toto ya. Ini semuanya konsepnya dibuat contoh yang sama untuk kamar mandi, tapi ini luas banget. Dan ini udah dibuat pakai keramik sampai ke atas full. Cakep sih. Oke, nah dan juga di sini guys, ini lemari contohnya langsung dibuat contoh sliding. Jadi kaca semua, sliding. Ini cocok banget sih. Dan ini kalau ini tarikan. Kamar utama ini cocok banget. Jadi kalau misalkan konsepnya pas sih. Kamar mandi sebelah kiri, keluar dari kamar mandi langsung berpakaian, jadi tidak mengganggu space dari kamar istirahat. Jadi di sini khusus untuk istirahat dan bersantai bersama pasangan. Ini kan tuh udah disiapin rak-rakan TV contoh ya. Wah. Nah, ini contoh bednya juga. Ini udah ukuran 1, udah luas, dan di kanan kiri juga masih cukup untuk dikasih bedside table atau meja samping kasur. Sini udah ada jendela juga. Jendela hidup 1 dan jendela mati 1. Tuh. Nah, kalau lihat dari ke depan, itu sebenarnya itu bukannya luas banget ya. Jadi memang ini kayaknya kamarnya tipikal yang open ya, atau expose, tapi juga
dibarengi dengan horden yang akan membuat ruang ini private. Nah, kalau misalkan pengen keluar, ternyata ini juga ada pintu connecting keluar balkon yang ada di depan. Tinggal nanti kamu setting aja apakah kaca ini. Oh, ternyata kacanya kaca hidup semua, guys. Jadi pas banget ya, semua kaca bisa dibuka. Jadi kalau misalkan kamu nggak pakai AC, tinggal buka aja jendela semua, maka sirkulasi udaranya akan masuk dengan baik. Sip, mantap. Sekarang aku penasaran untuk harga dan juga mungkin ada promo nggak sih untuk tipe ini? Boleh Mbak dijelasin? Untuk harga kita di harga 2,1. Ya. Kalau untuk promonya di bulan ini itu bagus banget malah Mas promonya. Karena kan untuk promonya itu dari voucher BPHTB, voucher KPR itu kita yang tanggung. Voucher BPHTB itu untuk sertifikat, surat menyurat itu kita udah SHM. Jadi bukan SHGB lagi. Nah, sama kalau untuk Masnya mau biaya KPR itu sudah kita yang tanggung. Paling Masnya cuma siapin DP-nya aja. DP-nya itu minimal 10% dari harga rumah. Tuh. Oke. Ada cash bertahapnya nggak, Mbak? Kalau cash bertahap kita ada. Cash bertahap itu kalau untuk rumah yang inden ya Mas ya. Kalau untuk rumah yang inden itu kita selama 1 tahun. Tapi kalau untuk rumah yang ready itu kita 6 bulan. Tapi kalau misalnya Masnya mau lebih dari itu, kita ada pengajuan dulu gitu. Oke. Oke, kalau gitu makasih Mbak. Kita coba cek lagi ke show unit yang lain, boleh? Boleh. Oke, let's go. Oke guys, sekarang aku udah sama Mbak Wika nih. Kita lagi keliling-keliling ke perumahan Royal Resort Residence. Nah, ngomong-ngomong sih Mbak, nanya dikit, ini kalau boleh tahu kebanyakan rumahnya udah berapa persen sih Mbak sold out-nya? 183 sold out-nya. Total unit? Total unit 400 berapa gitu. 400-an. Kalau soal 183 ya hampir 50% ya? Iya, 50%. Oke, berarti ini udah banyak banget nih dari unit yang tersedia. Kalau dilihat dari ambience atau surrounding ini, paling belakang ternyata belum atau masih inden ya? Ini yang baru. Oh, ini yang baru? Iya. Oh, coupling baru dibuka gitu ya? Coupling baru dibuka karena dia tipe 52. Ngomong-ngomong, di sini ada jual tanah juga nggak? Jual coupling? Enggak, kalau kita nggak jual tanah, tapi kita udah include jual sama rumahnya juga. Oh, oke. Nah, ini kalau di bagian belakang ini tipe-tipe berapa Mbak ya? Tipe 38 sama tipe 36. Oh, tipe 38, tipe 36 itu di belakang. Nah guys, itu ada dilihat tuh mentok ada musola. Tapi musolanya kecil banget ya, sayang ya. Harusnya dia modelnya space-nya panjang memang. Panjang ke belakang, cuma sempit banget kayaknya, lorong. Lorong ya. Terus sebelah di rumah ya mepet banget. Apa sih alasan orang harus beli atau tinggal di Royal Resort Residence, Mbak? Boleh dikasih tahu? Alasannya harus kalian yang belum, kalau kalian lagi cari-cari rumah, itu harus banget cari unit di perumahan Royal Resort Residence, karena dalam perumahan Royal Resort itu ada sudah lengkap sama fasilitas di dalam perumahannya, dari swimming pool, kalau misalnya kalian punya punya baby, anak-anak kecil gitu, udah ada outdoor gymnya juga,
sama untuk lingkungannya juga asri, dekat dengan pusat kota, itu yang pertama sih. Oke, Gitu. benar banget ya. Jadi kalau tadi aku jalan-jalan ini dekat banget sama OP Mall. Ya. Dan di surrounding atau ambience kompleknya itu udah ada lapangan basket, lapangan futsal, taman bermain umum, kolam berenang. Jadi cocok banget. Nah, 3 hal juga Mbak. Gimana dengan listrik, air, dan internetnya? Kalau untuk airnya kita udah PDAM, Ya. untuk listriknya juga kita udah masuk. Kalau untuk yang tipe yang satu lantai itu 1300 untuk wattnya. Kalau untuk yang townhouse-nya itu 2300. Oke, jadi udah mencukupi semua 3 hal tadi ya, internet, listrik, air. Iya. Itu menjadi kebutuhan penting di era sekarang ini. Jadi kalau disimpulin, perumahan ini tuh harganya pantas dengan kelebihan dan fasilitas yang diberikan ya Mbak ya. Iya, benar. Nah guys, sekarang kita masih keliling. Ini kalau dilihat di kanan kiri tipe berapa sih Mbak? Kalau untuk bagian sebelah kanan itu dia di tipe 48, Aha. sebelah kiri kita itu di tipe 38. Oke, 4838 ya. Kurang lebih fasadnya sama, tapi beda ya. Beda. Kalau 48 ini dia ada kayak pilarnya kokoh gitu ya. Pintunya juga pas ya. Pintunya juga daun pintunya ada 2 ya. Kalau yang tipe 38 ya tentunya karena space-nya lebih kecil, pintunya 1. Dan tipe 48 udah sold out ya. Iya, udah sold out semua. Wow. Nah ini taman bermain dan bergabung sama fasilitas olahraga, ada basket dan juga futsal guys. Nah ini taman outdoor gym ya. Ya, Sport outdoor park gym. dari Royal Resort Residence. Oke. Nah dan ini kalau kamu pesannya itu townhouse, ini langsung berada di samping dari sport park tadi. Tapi sayangnya untuk tipe townhouse yang ready ini semua sudah sold out ya. Iya. Semua sudah sold out, jadi kamu bisa pesan tipe yang lain. Ada rencana pengembangan tipe townhouse di tanah yang lain nggak? Belum. Paling kita di sini sih yang masih on progress, masih belum selesai. Oke. Jadi di sini nanti rencananya akan diadakan pengembangan juga, tapi belum selesai, masih on progress. Jadi jangan khawatir guys. Kamu bisa pesan perumahan townhouse kalau memang kamu punya impian memiliki rumah townhouse yang ada di Royal Resort Residence. Oke guys, mungkin segitu aja review dari kita di Royal Resort Residence bareng sama Mbak Wika. Terima kasih banyak. Sukses buat Mbak Wika, semoga banyak closingannya. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.